sumber daya ternak. Nah, potensi dan produk pangan asal ternak di bahan pangan hayati untuk konsumsi manusia yang berasal dari hewan dan ternak dan tidak termasuk ikan. Digolongkan atas pertama produk daging, yang kedua produk telur, yang ketiga produk susu, yang keempat yang digolongkan kepada produk tambahan. Contohnya di sini madu lebah. Kita ulas mulai dari daging. Nah, umumnya dari jenis ruminansia besar, yang termasuk ini adalah sapi dan kerbau. Selanjutnya ruminansia kecil, yang termasuk ini kambing, domba, dan rusa. Selanjutnya ada lagi kelompok monogastrik. Nah, monogastrik ini adalah hewan yang memiliki lambung tunggal. Jadi tidak dapat menguraikan bahan berserat tinggi seperti ruminansia. Nah, yang termasuk di sini babi, kuda, unggas. Nah, yang termasuk unggas, ayam, bebek, angsa, puyuh, merpati, dan lain. Hewan selanjutnya hewan potensial, contohnya bekicot dan katak. Kemudian ada juga dalam bentuk produk daging segar. Selanjutnya ada lagi produk hasil olahan daging. Nah, contohnya sosis, daging asap. Ya. Inilah bagian daging. Selanjutnya produk telur. Nah, misalnya telur yang dihasilkan oleh unggas, ya, ayam kampung, ayam petelur, bebek, itik, puyuh, dan lain-lain. Ini contohnya telur. Kemudian dalam bentuk telur segar dan produk olahan telur. Jadi bisa telur segar atau olahan telur seperti ini. Telur yang diolah. Selanjutnya produk susu. Nah, umumnya susu dihasilkan dari ruminansia, ya, atau ternak perah. Seperti sapi, kambing, kuda, unta, dan lain-lain. Kemudian dalam bentuk produk susu segar. Selanjutnya dalam bentuk olahan susu seperti keju, ya, keju, yogurt, susu fermentasi, dadi, dan lain-lain. Selanjutnya produk tambahan. Nah, umumnya produk tambahan ini berasal dari hewan potensial seperti lebah, ya, dalam bentuk madu, bisa juga dalam bentuk polennya, sarang lebahnya, ya, dan ulat juga bisa digolongkan kepada masuk ke produk tambahan, ya, karena ulat kandungannya adalah protein yang segar. Nah, jadi bisa dari madunya, molennya, ya. Kemudian ulat, nah ini contoh ulat dari sagu, ya. Ini bisa dimakan. Selanjutnya peranan pangan asal ternak. Pertama, sebagai bahan pangan bercita rasa. Jadi bahan pangan yang banyak disukai.
Yang kedua, sebagai sumber protein hewani ya bagi tubuh, karena fungsinya sebagai pembangun struktur tubuh. Yang ketiga, memiliki kandungan asam amino yang lebih lengkap, lebih mudah dicerna, dan lebih efisien cara memanfaatkannya. Nah, itu peranan pangan asal ternak. Nah, sekarang kita lihat potensi asal ternak di beberapa negara. Kalau di Amerika Serikat, kita lihat ya, Australia, Belanda, Inggris. Nah, ini konsumsi, ya konsumsi. Ini konsumsi protein hewani terhadap total protein. Jadi cukup tinggi ya kebutuhan mereka terhadap protein. Kita bandingkan dengan Indonesia, jadi baru 5,4 ya, 5,4. Kemudian diperkirakan ini tahun 2009 ya. Kemudian terjadi peningkatan tahun ke tahun, tapi data terakhir belum diketahui, tapi disinyalir masih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Selanjutnya, karakteristik pemanfaatan dan konservasi sumber daya ternak lokal dan ternak alternatif. Nah, masalah sumber daya ternak. Nah, kita tahu jumlah penduduk meningkat, berarti permintaan produk pangan asal ternak tentu juga meningkat. Jadi ada peningkatan kebutuhan. Nah, ini prediksi dari FAO ya. Jadi antara tahun 2000 sampai 2030 ada permintaan daging 2 kali lipat. Selanjutnya potensi pangan asal ternak. Nah, angka kecukupan gizi protein yang dianjurkan ya ke 57 gram per kapita per hari ya, dengan porsi rekomendasi protein hewani 25%. Nanti sisanya dari nabati. Ya. Nah, konsumsi produk pangan asal ternak, daging 5,54 kilo per kapita per tahun, telur 6,62 kg per kapita per tahun, susu 7 kg atau setara susu 7 kg setara susu segar ya. Nah, ini sumbernya dari tahun 2012 juga. Nah, dari data di atas menunjukkan bahwa komunitas ternak lokal ini perlu ditingkatkan, ya, karena kebutuhan itu selalu meningkat dan selama ini kita masih sering mengimpor, ya, sapi, daging beku dari negara lain. Selanjutnya karakteristik masalah sumber daya ternak. Yang kedua, nah ada kecenderungan berkurangnya sumber daya genetik, ya, dengan cepat akibat terjadinya eksploitasi berlebihan dan bencana alam. Jadi ada sumber-sumber daya tertentu yang sudah punah atau mendekati kepunahan, ya, akibat dieksploitasi secara berlebihan sehingga tidak sempat untuk berkembang biak atau akibat terjadinya bencana alam. Nah, kita lihat dari data 15 tahun terakhir, sekitar 300 dari 600 plasma nutfah rumpun hewan sudah punah. Ya. Penyebabnya bisa karena tekanan ekonomi,
tidak ada peningkatan mutu genetik, bisa kena persilangan yang tidak terarah, tekanan seleksi alam, perubahan lingkungan produksi, bisa kena bencana alam, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, ulah manusia pada agroekosistem yang hilang. Jadi banyak sekali penyebabnya sehingga plasma nutfah ini hilang. Nah, yang dimaksud dengan plasma nutfah ini adalah sumber daya genetik, ya, sumber daya genetik yang asli, ya, yang asli. Nah, kita lihat di sini dari alasan-alasan tadi, karena tekanan ekonomi itu bisa jadi karena akibat dieksploitasi, ya. Kemudian tidak ada peningkatan mutu genetik, mungkin tidak ada usaha-usaha untuk memperbaiki secara ilmiah, ya, dimana supaya dihasilkan keturunan-keturunan yang lebih baik. Kemudian juga terjadi persilangan tidak terarah. Nah, ini juga sering bisa menghilangkan plasma nutfah. Jadi spesies asli di daerah tertentu dikawinkan dengan spesies yang lain di daerah lain, sehingga keaslian dari sumber daya lokal tertentu itu bisa hilang, ya, bisa hilang. Nah, bisa juga karena tekanan seleksi alam, ya, karena lingkungan berubah, apalagi sekarang pemanasan global, itu bisa jadi mereka terseleksi sendiri. Contohnya saja di kampus kita ini banyak sekali monyet itu, ya. Tapi lama-kelamaan dia itu akan berkurang jumlahnya. Kenapa? Karena pohonnya ditebangi. Nah, lingkungannya berubah, dengan otomatis kemampuan untuk berkembang biaknya makin berkurang. Ya, apalagi disebabkan oleh kekeringan, kebakaran hutan, yang banjir dan lain-lain. Soalnya domestic animal diversity. Jadi keragaman jenis ternak yang dihubungkan dengan semua kegiatan upaya mengkonversi keragaman genetik ternak baik lokal maupun ternak alternatif. Jadi sebetulnya tidak ada salahnya juga, ya, mengawinkan ternak-ternak lokal dengan ternak unggul misalnya. Itu tidak masalah, itu, tapi jangan sampai menghilangkan plasma nutfah. Ya, nah, karena sering di orang yang peternakan sering dia mengawinkan sapinya dengan pejantan unggul dengan spesies yang berbeda, gitu, ya.